Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah. Sudah ada 29 partisipan yang join. Mari saya mau mengajak kita. Saya hanya bisa melihat beberapa orang yang buka video. Kita kasih tepuk tangan dulu yuk buat Tuhan. Haleluya. Mari datang dengan ucapan syukur apapun keberadaanmu hari ini. Mungkin saya nggak tahu ya. Mungkin ada yang lagi punya banyak kebutuhan. Ada persoalan suami istri. Saya nggak tahu, tapi firman Tuhan katakan datang bawa dengan tidak tangan hampa. Bawa ucapan syukurmu, kebaikan Tuhan atas setiap kita sampai dengan hari ini tidak pernah habis. Amin. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan ucapan syukur. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Mari bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung nama. Puji dia tiuplah sangkakala. Musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga. Dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Sebab Tuhan baik. Thank you Jesus. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Hey, amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya. Besarkan agung namanya. Puji dia sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga, amin. Bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Katakan Yesus. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Mari datang sujud di hadapan. Angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan
angkat suaramu. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mungkin hidupmu tidak semakin baik, tapi katakan Baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, Ini ucapan syukur kami Tuhan. Amin. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi dengan iman katakan. Baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Mari kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terus kami mau persembahkan yang terbaik Tuhan. Sebab Engkau layak. Engkau layak Tuhan. Kalau kami lihat hidup kami hari ini, baik atau tidak baik Tuhan, kamu mau bilang Engkau sangat baik. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Dan kami tahu kami ada untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu Tuhan. Persembahkan yang terbaik dengan segenap hati kami Tuhan. Kaulah hidup kami Tuhan. Tak dapat kami hidup di luar-Mu. Anugerah-Mu memampukan kami Tuhan. Hidup dalam kebenaran-Mu Yesus. Mari nyatakan pagi ini, siang ini Tuhan atas setiap kami, setiap wanita-wanita yang hadir Tuhan yang sudah join. Mari nyatakan Tuhan kebenaran-Mu, anugerah-Mu, kasih setia-Mu, kebaikan-Mu Yesus Tuhan. Kami perlu Kau, kami perlu Kau Yesus Tuhan. Haleluya. Yalara boshanda lara boshanda lara yalara boshanda mo. Kirialara hibialara boshanda lara boshanda lara boshanda. Thank you Jesus. Thank you Lord. Amen. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Ku persembahkan. Amin Tuhan.
Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Amin Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukur, pujian dan syukurku ku
Terus bawa kami masuk Tuhan, bertemu muka dengan Engkau. Biar ada pertemuan sejati pagi siang hari ini yang benar-benar mengubahkan hidup kami. Kami bukan lagi orang-orang yang kalah, sebab Engkau sudah memberikan kemenangan itu buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, ini pengakuan kami Tuhan. Sebab Engkau kekuatan kami, Engkau tempat perlindungan kami. Thank you Jesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Amin. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Yes Lord. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Amin Tuhan. Sebab Engkau kekuatan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Walau badai menerpa, aku tak akan goyah, sebab Kau
kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya serahkan kepada Ibu Feni. Amin. Surga, Tuhan, untuk siang hari ini Tuhan, kami percaya itu semua karena anugerah-Mu Tuhan, kami dapat beribadah bersama-sama pada siang hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh hati kami melimpah Tuhan dengan syukur, dengan ucapan syukur Tuhan, karena kami percaya kami tidak akan kekurangan hal yang baik karena kami bersama Engkau Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami, setiap kami Tuhan, para wanita-wanita-Mu Tuhan, berkati kami, setiap wanita-Mu di dalam keluarga Tuhan, biar kami sebagai wanita-Mu Tuhan, sebagai istri, sebagai anak dan sebagai umat-Mu Tuhan, kami bersyukur, kami menjadi alat-Mu Tuhan Yesus, menjadi tiang doa bagi keluarga kami ya Bapa. Kami sungguh-sungguh berdoa Tuhan Yesus agar setiap suami-suami kami Tuhan menjadi suami imam yang benar Tuhan dalam keluarga kami, anak-anak kami diberkati Tuhan, dan kami seluruh isi keluarga mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Tuhan berkati setiap masalah pergumulan yang kami hadapi Tuhan. Kami percaya Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber penolong kami Tuhan. Engkau akan menolong setiap masalah pergumulan kami Tuhan, dan Engkau akan memberikan kami jawaban atas setiap doa-doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan siang hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, biar Engkau mengurapi setiap kami ya Bapa. Ajarkan kami mengerti Tuhan, lembutkan hati kami Tuhan, agar kami mengerti setiap isi hati-Mu ya Bapa. Kami serahkan setiap kami Tuhan, bentuklah setiap kami dan jadikan kami seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bu Indri Tuhan, yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu ya Bapa, biar isi hati-Mu yang Kau curahkan Tuhan, dan biar setiap kami Tuhan mendapat kekuatan yang baru, mendapat pengharapan yang baru Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga serahkan Tuhan Yesus wadah woman of love ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar wadah woman of love ini Tuhan menjadi alat untuk setiap kami lebih mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan siang hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Ini pengakuan kami Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Amin. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Thank you Jesus. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Pendeta Indri. Luar biasa, penyembahan yang luar biasa, suasana yang kita bisa rasakan sungguh hadirat Tuhan. Kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Bapak yang baik, kami siap untuk mendengar apa yang menjadi pesan-Mu. Anak-anak-Mu, wanita-wanita hebat-Mu, dan semua Bapak-Bapak yang ikut juga mungkin hadir pada saat ini. Semua kami hanya percaya
pada hari ini, pada pagi ini, kami hanya mau fokus kepada apa yang menjadi pesan Tuhan, kami mau beraksi, kami mau beresponi, dan kami juga mau merenungkan dan mau praktekkan. Dalam nama kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom semuanya, wow, coba lihat wajah-wajah yang cantik, ini Ibu Evelyn si cantik, rambutnya nggak pernah berubah, ini cantik luar biasa ya. Aku bingung juga itu bisa nggak ada angin sedikit pun ya, bisa kena ya Ibu Evelyn cantik ya. Di sini juga ada Ibu Feby, hanya nggak kelihatan wajahnya, cuma setengah. Ada Ibu Yulis, ada Bapak Rafaela, ini pria pasti ya. Ada Ibu Eli, ada Ibu Esther Santosa, hai cantik semuanya. Ada siapa lagi, coba lihat lagi wajah-wajahnya. Yang lain wajahnya nggak kelihatan, lagi masak, lagi mandi, atau lagi apapun. Oke lah, apapun yang penting hari ini kita ada pesan Tuhan yang kita mau responin. Yuk kita buka yuk. 1 Samuel 1 ayat 17 sampai dengan 18 ya. 1 Samuel 1 ayat 17 sampai dengan 18. Kisah ini pernah kita dengar dan sering kita dengar dan mungkin sangat-sangat terkenal, tapi ada pesan khusus Tuhan pada setiap kita hari ini. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan padamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu, ayat 18, sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Wow, ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, siapapun sister-sister yang pada hari ini baca kisah ini sepintas, hanya ayat 17 dan 18, mungkin kita baca ayat ini biasa-biasa saja, betul. Tapi hari ini ayat bukan ayat biasa. Kenapa saya berani berkata begitu? Karena ini ayat luar biasa. Ada respon yang melahirkan terobosan yang besar yang dialami oleh seorang wanita yang bernama Hana. Ya, kalau wanita ini wanita hebat, ya mungkin dia sekolahnya di Amerika, ya orang tuanya berhasil, suaminya baik, ya, atau mungkin dia juga punya kesehatan yang prima, atau mungkin dia juga punya pabrik banyak, atau dia mungkin hamba Tuhan besar. Kita dengar ini sepertinya terobosan ya biasa aja Bu Indri, tapi perhatikan baik-baik, wanita ini bukan wanita yang biasa-biasa, bahkan mungkin yang luar biasa. Dunia menganggap ini wanita nggak diperhitungkan. Kenapa? Karena dia perempuan mandul. Betul. Kalau zaman perjanjian lama dan baru, perempuan mandul itu dianggap perempuan terkutuk. Artinya wanita ini sama sekali tidak masuk hitungan dunia, betul. Tapi perhatikan terobosan apa yang dialaminya. Ayat 20, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya aku telah meminta daripada Tuhan. Dan Samuel ini bukan hanya Samuel yang lucu-lucu saja, tapi dia adalah hamba Tuhan yang luar biasa yang dipakai mengurapi dua raja Israel. Yang pertama, raja pertama yang bernama Saul, yang kedua adalah Sorry Bu, ke mute Ibu Indri suaranya. yang mengurapinya adalah seorang Samuel. Sementara Samuel ini adalah anak daripada seorang mandul, perempuan mandul. Artinya ini terobosan yang luar biasa. Ya, bukan hanya di sana. 1 Samuel 2 ayat 20 sampai dengan 21. Perhatikan, ini adalah satu pengharapan bagi setiap kita. Dikatakan 1 Samuel 2 ayat 20 dan 21. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya. Katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan padamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sudah itu pulanglah mereka dari tempat kediamannya dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel dan yang muda itu di hadapan Tuhan. Luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena dikatakan si mandul punya anak 1 aja udah luar biasa, betul. Tapi ini anaknya ada 3 ekstra bonus laki-laki dan 2 wanita. Ini bukan terobosan biasa-biasa. Ini terobosan luar biasa dan harusnya setiap wanita Kristen mengalami hal yang sama. Di tempat ini jangan engkau hanya puas menjadi wanita Kristen biasa-biasa, hamba Tuhan Kristen biasa-biasa, ibu rumah tangga Kristen biasa-biasa, pendeta Kristen biasa-biasa. No! Setiap kita harus mengalami terobosan besar. Karena kalau Hana si mandul bisa, engkau dan saya juga bisa. Mungkin kita bilang itu kebetulan Bu Indri. Buka satu lagi. 1 Tawarin 14 ayat 10 sampai dengan 11. Mari kita lihat apakah hanya orang tertentu yang mengalami terobosan. No, ya. Dikatakan bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? 1 Tawarin 14 ayat 10 dan 11. Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu dikatakan ayat berapa dikatakan tadi? Sebentar, ini ke buang ke atas dianya.
Dan dikatakan sebentar ya. Dan sebentar. Oke. Maafkan saya, ini soal tadi kepencet sama saya ya. Nah, dikatakan tadi seorang daripada siapa? Seorang daripada Daud ya. Nah, dikatakan juga Daud ini, dikatakan dia berkata, apakah aku harus maju? Dan kata Tuhan, majulah ya. Engkau akan kalahkan mereka. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim, luar biasa. Ini juga sama. Kalau kita pikir-pikir, saya mau tanya ya. Kalau mau kita pikir-pikir, ini dikatakan seorang Daud. Daud mengalami terobosan besar. Mungkin kita bilang, ya iyalah Bu Indri, Daud itu kan hebat, Daud itu kan raja. Sorry to say, Daud ini jangan lihat sesudahnya, sebelumnya, kehidupannya, dark side-nya. Ya, itu dikatakan Daud itu adalah orang yang paling sial nasibnya. Dari mulai kecil, papa mama nggak sayang sama Daud. Dibedakan oleh papa mama. Mana buktinya? Kita tahu waktu seorang Samuel datang untuk mengadakan ibadah di rumah Isai, betul? Semua anaknya dipanggil. Kenapa? Karena anak-anaknya panglima tentara Saul. Mungkin punya pabrik, mungkin punya usaha, mungkin kerja di pemerintahan. Sementara seorang Daud hanya tukang angon kambing. Enggak dipanggil oleh papa mama. Mungkin di tempat ini engkau juga mengalami hal yang sama. Kita nggak dianggap karena mungkin ekonomi kita lebih biasa dibanding koko-koko atau cici kita. Nah, apakah hanya sekedar orang tuanya? No, tapi juga kakak-kakaknya. Waktu seorang Daud datang membawa makanan kepada kakak-kakaknya yang perang melawan Goliat, dikatakan Eliab, apa ngapain kamu kemari? Udah urus aja tuh kambing-kambing yang 2-3 ekor. Artinya seringkali mungkin kita tanpa disadari nggak pernah dikasih kesempatan untuk ngomong dalam keluarga karena dianggap lu nggak pintar, lu nggak tahu apa-apa. Itu dialami oleh Daud. Siapa lagi? Istrinya, karena anak raja daripada Saul. Itu anggap enteng. Bayangkan kalau kita dihina oleh pasangan kita sebagai istri atau sebagai suami karena mungkin engkau bekerja biasa-biasa, penghasilan biasa-biasa, dianggap enteng oleh istri. Daud pernah mengalami waktu dia membawa tabut perjanjian Allah dari Obed-Edom, dikatakan oleh seorang Mikael, ngapain kau bawa itu menari-nari kayak orang gila? Intinya tidak mendapat penghargaan dari istri, tidak dapat penghargaan oleh orang tua, kakak-kakak juga nggak menganggap, siapa lagi anaknya Absalom pun mau membunuh dia. Padahal inilah pengharapan Daud yang terakhir. Minimal papa mama nggak sayang, minimal istri nggak menghargai, minimal anakku lah yang menghargai. Tapi enggak juga dialami oleh seorang Daud. Bahkan dikatakan Absalom itu mau membunuh. Mungkin kita nggak mengalami anak mau membunuh kita, tapi anak yang berontak. Nggak ingat mah kita sesudah kita tua, mereka lupa pada kita. Waktu kecil kita urus-urus. Itu dialami oleh Daud. Apa cukup sampai di sana? No. Dikatakan rakyat pun mau melempari dia dengan batu. Padahal dia mati-matian membela rakyat. Tapi rakyat pun nggak favor kepada dia. Artinya apa? Daud mengalami hal yang tidak mudah. Tapi yang luar biasa, dia berkata, aku mengalami terobosan dengan Tuhan. Waktu engkau baca 2 kisah ini, apakah ini hanya sekedar kisah biasa-biasa? No, pesan Tuhan kepada Woman of Love pada saat hari ini, engkau dan saya pasti bisa mengalami terobosan. Mungkin kita bilang, Bu, ini itu kan perjanjian lama, mari kita lihat satu lagi perjanjian baru. Artinya, setiap kita di musim apapun keberadaanmu, semua kita bisa mengalami terobosan besar. Buka Lukas 19 ayat 9. Ini seorang yang bernama Zakius. Betul? Zakius ini siapa yang nggak tahu? Dia adalah pemungut cukai, dianggap orang yang lintah darat, dianggap orang pendosa kelas berat. Perhatikan kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Luar biasa. Dunia tidak menganggap seorang siapa? Seorang Zakius. Karena dianggap apa? Ini orang sampah, ini orang berdosa, bahkan orang nggak menganggap dia. Tapi lihat, Zakius pun mengalami terobosan besar. Seisi keluarganya semua diselamatkan Tuhan. Hari-hari ini mungkin kau punya suami yang belum bertobat, mungkin punya anak yang belum bertobat, mungkin punya keluarga besar yang belum bertobat. Pesan Tuhan hari ini, Woman of Love, engkau bisa mengalami terobosan dalam keluargamu. Luar biasa, betul. Nah, sekarang kalau kita bandingkan, apakah terobosan besar terjadi abrakadabra? Tiba-tiba lahir langsung terobosan besar? No. Tadi kita lihat bagaimana seorang Hana. Kalau engkau baca di ayat ke-7, coba buka 1 Samuel 1 ayat 7. Keadaan Hana sebelumnya, ini bukan keadaan yang enak ibu-ibu. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Perhatikan, dari tahun ke tahun dia mengalami hal yang sama. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ibu-ibu bukan mudah. Dikatakan di sini tahun ke tahun, bahkan mungkin bukan setahun, 10 tahun, 20 tahun, Hana mengalami hal yang tidak mudah. Dikatakan apa?
dikatakan dia memang ke Silo, tapi nggak membuat kehidupannya berubah. Tidak punya anak, dihina oleh Penina. Harusnya minimal Penina udah ambil suaminya, minimal empati dong dengan Hana, betul. Tapi dia sama sekali tidak ada empati. Dan itu dialami oleh Hana bertahun-tahun. Ini bukan keadaan yang mudah. Hari ini mungkin kita mengalami kemandulan. Mungkin engkau bukan mandul anak, tapi engkau punya mandul ekonomi. Mungkin mandul rumah tangga, mungkin mandul kesehatan, mungkin mandul bisnis, mungkin mandul pelayanan. Apapun yang kau alami hari ini, belajar dari Daud, belajar dari Hana, belajar dari Zakius, yang tidak mungkin itu bisa diubahkan oleh Tuhan. Kita tahu cerita seorang Yabes? Tahu cerita Yabes? Tahu siapa Yabes? Itu Yabes dikatakan lahir namanya Yabes. Yabes artinya aku melahirkan dia dengan kesakitan. Itu nama yang diberikan oleh mamanya. Ini bukan nama yang mudah. Bayangkan waktu dia lahir lucu, imut-imut mungkin betul kayak anaknya daripada Atar ya. Lucu banget ya itu anaknya namanya Aminah ya. Aduh lucunya imut-imut betul. Pasti tanya siapa namanya. Kalau yang satu namanya Aminah, cantik ya. Tapi ini namanya siapa? Yabes. Hah? Pasti semua orang bilang, itu kan artinya aku melahirkan dengan kesakitan. Mungkin waktu Yabes lagi dihamil dalam perut mamanya. Mungkin papanya KDRT, mungkin papanya selingkuh, mungkin papanya main judi, mungkin dia diceraikan. Intinya kesakitan, kepahitan mamanya diberikan kepada anaknya. Ini tidak mudah. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak di tempat ini, siapapun engkau, jangan bully anak kita dengan nama yang tidak baik. Dasar bodoh, dasar goblok, dasar kamu memang gak seperti papa, mama. Hati-hati. Saya punya pelayanan. Seorang ibu, cantik luar biasa. Dia punya suami ternyata selingkuh waktu dia hamil. Apa yang terjadi? Pas mau melahirkan, dia bilang, ibu nanti anak saya bikin namanya tabah sampai akhir. Saya kaget. Kenapa tabah sampai akhir? Karena suami saya kebangetan, Bu Indri. Dia selingkuh sama perempuan, bahkan di kamar saya. Ini tidak main-main. Dan dia pahit luar biasa. Anak yang lahir sehat, 3 kilo, laki-laki, cakep, ganteng. Karena ibunya cantik, suaminya ganteng. Tahu apa yang terjadi? 3 bulan kemudian anak itu mati. Tahu kenapa? Bebannya terlalu berat. Lahir sudah diberikan nama tabah sampai akhir. Sama seperti Yabes. Ini orang-orang yang mengalami hal yang tidak mudah. Tapi kalau kita lihat bagaimana seorang Yabes akhirnya menjadi pribadi yang menjadi ikon. Betul, lagunya. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, mengalami terobosan yang luar biasa. Kenapa bilang? Nah, kita akan belajar hari ini apa yang membuat makanya orang-orang ini bisa mengalami terobosan besar. Dari yang masalah, dijolimin dari kecil, bahkan namanya dikatakan membuat sakit ibunya waktu lahir, bahkan dikatakan juga Zakius dianggap lintah darat, bahkan dikatakan Hana perempuan terkutuk. Kenapa bisa mengalami terobosan? Karena mereka melakukan apa? Mereka banting setir. Ini apa ibu-ibu? Apa ini setir? Betul. Harus banting setir. Kalau engkau tidak pernah banting setir dalam hidupmu, engkau dan saya tidak akan pernah mengalami terobosan. Kalau engkau hanya tiarap, mengasihani diri sendiri seperti si lumpuh yang 38 tahun, engkau tidak akan pernah bisa mengalami terobosan. Kata Tuhan kepada si lumpuh, bangkit, angkat tilammu, berjalanlah. Baru orang itu mengalami terobosan. Maafkan saya. Banyak kita yang sebagai anak-anak Tuhan ikut Zoom tiap hari, bahkan tiap pagi, siang, malam, tapi nggak mengalami terobosan. Kenapa? Karena kita, apa ini ibu-ibu? Masih terikat oleh rantai. Dan bukan bohong, ini bukan hanya gosip. Dalam Lukas dikatakan ada seorang perempuan yang 13 tahun dia terbelenggu oleh roh jahat. Dia ada di gereja, dia ada di Zoom, dia ada di Woman of Love, tapi tidak mengalami terobosan. Mukanya tetap kayak kuda Nil. Coba saya lihat muka-muka di sini, ada muka kuda Nil enggak? Karena nggak bisa dibohongin. Kalau engkau mengalami terobosan, wajahmu akan beda, tidak lagi muram ya, karena pasti kelihatan dari hati keluar itu kepada wajah, betul. Bukan masalah makeup, bukan masalah karena engkau pakai bulu mata kayak Syahrini, no ya. Tapi karena apa? Waktu engkau terbelenggu seperti ini ya, ini belenggu ya, ini bukan apa-apa. Ini saya ambil dari tahu nggak dari mana? Dari dogi saya barusan saya ambil karena saya belum beli, tapi nanti saya akan beli ya. Dan ini juga setir, ini baru saya ambil. Untung bukan setir mobil suami saya. Kalau nggak mobil saya, suami saya nggak bisa jalan, betul. Sering kali kadang-kadang kita menganggap, aduh Bu Indri, kenapa sih mesti banting setir? Udahlah, biasa-biasa aja. Tidak bisa. Kalau engkau tidak banting setir, kalau engkau hanya tiarap, engkau tetap tidak akan mengalami terobosan. Nah, pertanyaan sekarang adalah apa? Ya, pertanyaan sekarang, kenapa kita nggak bisa banting setir, Bu Indri? Kenapa nggak bisa banting setir ya? Untuk bisa banting setir hanya satu kata kunci.
Satu kata kunci, kalau engkau tangkap pesan Tuhan hari ini, setiap kita bisa banting setir di tempat ini. Stop untuk tiarap, stop untuk menangis seperti Hana, nggak mau makan, nangis ya. Sorry ya, ibu-ibu jangan bangga dengan masalahmu. Jangan elu-elukan masalahmu, tapi elu-elukanlah Yesus kita. Karena sering kali orang Kristen salah kaprah, ibu-ibu salah kaprah, yang dielu-elukannya masalahnya. Mana bukti dielu-elukan? Tiap pagi, siang, sore, malam, ketemu orang yang diomongi utangnya terus, yang diomongi suaminya terus. Please lah, elu-elukan Yesus, maka engkau akan mengalami terobosan. Halo? Ya, apa yang membuat makanya Hana mengalami terobosan? Buka 1 Samuel 1 ayat 17. Ini kata kuncinya. Mari kita lihat. Dikatakan jawab Eli. Perhatikan, simple banget. Iblis nggak mau kita tahu ini. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta padanya. Hana meresponi firman Tuhan. Perhatikan ayat 18. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah ia yang memakan dan mukanya tidak muram lagi. Di sini turning point daripada Hana. Kok so simple Bu Idri? Memang simple. Hanya iblis yang membuat sulit ya. Hati-hati, iblis itu penuh dengan tipu muslihat. Dibikin seperti yang nggak mungkin kau bisa berubah. Terlalu berat masalahmu. Siapa bilang? Hana hanya meresponi firman. Waktu engkau meresponi firman dengan sikap hati yang benar, engkau akan mengalami terobosan yang luar biasa ya. Tapi seringkali kita nggak bisa meresponi firman karena masih terikat oleh belenggu. Maka hari ini minta, Tuhan Yesus, aku mau seperti perempuan yang terikat oleh belenggu 13 tahun. Yesus datang ke sana bukan untuk khotbah. Seringkali kita pikir pelayanan Tuhan hanya untuk khotbah. No, Tuhan kita jauh lebih hebat. Dia bukan hanya ingin tampil, tapi dia tahu ada seorang perempuan yang terbelenggu di sana. Di tempat ini, di Zoom ini, di Woman of Love. Kalau engkau terbelenggu hari ini, datang kepada Yesus. Katakan, aku mau meresponi firman hari ini Tuhan. Dan aku percaya aku akan mengalami terobosan. Betul? Ini pesan Tuhan pada setiap kita. Kita harus merdeka. Jangan bangga dengan berkata, yang penting kan saya sudah cukup pelayanan Bu Indri. No, firman itu kata kunci. Firman itu kata kunci. Waktu saya bertobat tanggal 20 Mei 1999. Tahu apa yang terjadi? Waktu itu saya mau bunuh diri. Karena apa? Saya mau melahirkan, nggak bisa normal. Pertama, karena saya punya varises di perut. Dan kedua, suami saya di penjara. Dan ketiga, aku nggak punya uang untuk masuk di rumah sakit. Karena terus terang saya dibawa Tuhan ke titik nadir. Sampai saya harus menggadaikan gelang saya untuk bisa masuk ke Boromius, rumah sakit. Bayangkan. Dan kata dokter yang keempat, kalau anak saya lahir cacat, itu seperti durian runtuh, layang-layang putus. Saya pengen mati rasanya. Seorang hamba Tuhan dari penjara yang melayani suami saya di sana datang. Hamba Tuhannya datang, dan dia hanya kasih firman Tuhan, Yesaya 43 ayat 4a. Hanya ini firman dia kasih. Engkau berharga Ibu Indri, engkau mulia, Tuhan mengasihi engkau. Saya bilang tidak mungkin saya berharga. Ibu Indri, engkau berharga, engkau mulia, Tuhan mengasihi engkau. Dan waktu itu saya nggak ada pilihan. Dan saya bilang, aku mau meresponi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau aku berharga. Hanya kalau boleh aku minta satu. Saya hanya minta satu. Saya nggak minta uang, saya nggak minta untuk bayar rumah sakit, saya hanya minta anak saya lahir normal. Toh apa yang terjadi? Waktu engkau meresponi firman Tuhan, itu saya belum bertobat loh. Hanya waktu sikap hati saya betul-betul hancur datang pada Yesus. Tahu apa yang terjadi? Anak saya lahir normal. Sekarang usianya 23 tahun. Tinggi 175. Cantik, putih, langsingnya. Mau ngelamar dari Woman of Love, silakan isi formulir. Luar biasa cara Tuhan kalau kita mau meresponi dengan sikap hati yang benar. Hana banting setir. Ini masalahnya. Tapi ada yang tidak suka waktu kita banting setir. Iblis. Dia tidak suka. Makanya ada 3 penghalang yang membuat engkau tidak bisa banting setir. Yang pertama adalah apa ya? Kita lihat di sini ya. Apa yang pertama membuat kita nggak bisa meresponi firman Tuhan? 1 Samuel 1 ayat 17 tadi. Yuk kita lihat. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta kepadanya. Ini perkataan daripada siapa? Eli. Eli menyampaikan ini, dia menyampaikan firman loh. Kenapa saya berani berkata menyampaikan firman? Karena dikatakan Allah Israel akan memberikan padamu apa yang kau minta. Betul? Firman Tuhan Matius 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan, carilah maka akan dibukakan, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Betul? Ini firman yang disampaikan oleh Eli. Pertanyaannya, who is Eli? Apakah Eli hamba Tuhan yang penuh dengan urapan? No. Eli adalah hamba Tuhan yang kompromi dengan dosa. Dia banyak melakukan kompromi. Waktu kedua anaknya Hofni dan Pinehas melakukan kesalahan, berzina di bait Allah. Eli tutup mata.
Eli hanya bilang, jangan dong, nanti apa kata jemaat? Nanti repot kita kalau jemaat ngomong. Dia bukan apa kata Tuhan, apa kata jemaat. Seringkali kita kompromi dengan dosa. Bahkan kita lihat, Eli udah nggak peka loh. Kalau kita lihat waktu Samuel dipanggil oleh Tuhan, 3 kali dipanggil oleh Tuhan Samuel yang kecil, Eli nggak dengar. Artinya hati-hati di akhir zaman. Jangan kita pelayanan tanpa lagi ada kepekaan. Kenapa Eli kehilangan kepekaan? Karena dia kompromi dengan dosa. Kalau gitu ngapain dengar firman daripada Eli, Bu Indri? Kan dia nggak benar. Jangan lihat manusianya. Jangan lihat pendetanya. Jangan lihat hamba Tuhannya. Tangkap firmannya. Karena firman itu adalah siapa? Firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Perhatikan, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Engkau dan saya kalau datang ke gereja, jangan cari pendeta, jangan cari hamba Tuhan. Seringkali kita KKR cari hamba Tuhan dari Amerika. Soalnya kalau tumbang tangan sembuh, Bu Indri. Bukan dia yang menyembuhkan, tapi firman yang menyembuhkan. Karena firman adalah Allah sendiri. Seringkali kita salah, dan iblis memang maunya kita cari pendeta. Kalau pendeta besar, wah rame-rame semua datang ke sana. Bukan pendeta, bukan Ibu Indrinya. Firmannya yang punya kuasa. Karena firman adalah dia sendiri. Yesaya 55 ayat 11, perhatikan. Yuk kita buka Yesaya 55 ayat 11. Ini tidak main-main. Ini pesan Tuhan pada setiap kita, ya. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, dikata Tuhan, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Dia akan melaksanakan apa yang kuperintahkan dan berhasil dalam apa yang kusuruh padanya. Luar biasa. Artinya apa? Kalau Tuhan perintahkan bangkit, kita pasti bisa bangkit. Kalau Tuhan perintahkan ampuni, kita pasti bisa mengampuni. Hanya sering kali kita katakan, tapi kan Bu Indri, kita nggak siap. Kita nggak siap untuk meresponi firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Nah dikatakan, waktu kita hanya melihat orang yang menyampaikannya, karena kita melihat kekurangan. Semua orang punya kekurangan. Halo, Ibu Evelyn, saya mau tanya, apa Ibu ini nggak punya kekurangan? Banyak kekurangan saya. Saya manusia tidak sempurna, tapi Tuhan yang menyempurnakan. Saya manusia yang nggak layak, tapi Tuhan yang melayakkan. Saya mau tanya coba, Petrus, seorang hamba Tuhan besar, siapa yang mengubahkan hidup dia? Ayam jago. Dia bukan diubahkan oleh hamba Tuhan besar yang di atas dia levelnya. Ayam jago. Kadang-kala kita mendengar dari firman Tuhan hamba sederhana. Saya mau tanya, Daud kapan dia berubah? Bukan karena pendeta seperti Yeremia, bukan Nabi Yesaya, tapi Nabi Nathan, Nabi yang gak diperhitungkan oleh dunia. Tapi dia yang membuat Daud berubah. Waktu dibilang, kau berzina. Kau yang waktu itu membunuh Uria. Ampuni aku Tuhan, kata Daud. Daud mengaku salah kepada hamba Tuhan sederhana. Siapa lagi kalau kita lihat? Siapa lagi? Seorang Musa. Siapa yang nggak tahu Musa orang yang hebat? Sekali pukul gunung keluar air. Sekali pukul laut Teberau terbelah. Betul? Pertanyaan, siapa yang kasih masukan kepada dia? Jitro, mertuanya. Yang sangat sederhana. Dia pelayanannya bukan seperti Musa. Tapi waktu Jitro bilang, jangan besar-besar ibadahnya. Mesti ada komsel. Makanya sekarang gereja punya komsel, betul? Itu dari Jitro awalnya. Tapi coba kalau Musa bilang, lu tahu apa? Gua ini dipakai luar biasa. Nah, sering kali kita pikir firman itu harus dari orang hebat. No! Firman Tuhan dari hamba Tuhan sederhana pun, kalau memang betul-betul engkau meresponi firman, engkau akan mengalami terobosan. Itu saya alami. Pendeta yang datang kepada saya waktu tanggal 20 Mei 1999, itu pendeta sederhana. Bapak itu namanya almarhum Anton, sudah meninggal kena COVID kemarin. Dia naik turun angkot, percayalah, naik turun angkot. Pelayanannya hanya di penjara. Pelayanannya di rumahnya cuma 5-6 orang. Itulah seorang Bapak Anton. Dia datang bawa firman pada saya. Dia bukan datang bawa proposal kepada saya. Dia tak bawa firman, hanya bilang, Ibu Indri, engkau berharga, engkau mulia. Dia sampai nangis. Dia bilang, Ibu Indri, engkau berharga. Aku bilang, mana mungkin aku berharga. Saya pernah kawin cerai, saya pernah zina, saya pernah selingkuh. Mana mungkin. Dia bilang, Ibu Indri, engkau berharga. Di sana saya terbuka pola pikir saya. Siapa gua sampai gua berharga? Aku tangkap pesan Tuhan itu. Dan akhirnya saya mengalami terobosan. Hari ini saya bisa melayani dengan suami. Hari ini anak-anak saya 4 semuanya bisa berhasil luar biasa. Hari ini saya juga boleh dipulihkan ekonomi. Hari ini saya masih boleh dipercaya di Women of Love. Kenapa? Diawali dari aku meresponi firman dari hamba Tuhan biasa. Jangan lihat jubahnya. Jangan lihat pendetanya. Jangan lihat sarjananya. Jangan lihat gereja besarnya. Tapi tangkap firman Tuhan. Karena firman adalah Allah sendiri. Coba kita buka apa pesan daripada seorang Ayub, ya. Ayub mengatakan, coba kita buka. Ini di sini ada Ayub 22 ayat 21. Maka jangan sombong waktu kita mendengar firman. Jangan komentari firman.
Ya, jangan banyak cincong sama firman. Ayub 22 ayat 21. Berlakulah ramah terhadap dia, terhadap firman, supaya engkau tentram. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan luar biasa. Dikatakan berlakulah ramah terhadap dia. Dia itu siapa? Dia itu firman. Makanya kalau dapat firman, responin. Amin. Jangan seperti orang-orang yang pada saat ketemu dengan Zakius, mereka komentari firman. Yesus berkata, hari ini aku menumpang di rumahmu, itu firman. Betul? Tapi apa kata mereka? Dia numpang di rumah orang berdosa. Ibu-ibu, jangan komentari firman. Jangan bilang, si ibu ini banyak ngomong, firmannya banyak ngomong. Hati-hati, waktu engkau mengontari firman, itu engkau tidak ramah pada firman. Firman adalah Allah sendiri. Makanya saya kalau dengar firman, mau dari pendeta biasa, mau cara ngomongnya mungkin nggak pas, saya nggak peduli. Yang penting firmannya aku tangkap, aku responi, aku hidupi, terobosan terjadi. Amin. Iblis nggak suka kita fokus pada firman. Iblis suka kita fokus pada pendetanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini yuk, iblis punya mainan itu. Kalau pendeta besar kita baru rame-rame datang. Please, waktu kita seperti itu, pendeta itu sudah mencuri kemuliaan Tuhan kalau dia nggak sadar. Amin. Makanya saya paling takut kalau sudah mulai ibu-ibu bilang, Ibu Indri firmannya bagus banget. Memang firman Tuhan, bukan gua. Betul. Tapi seringkali kita dibilang, Ibu Indri tadi bagus soal banyak. Oh iya? Halo? No. Itu dia punya. Kembalikan kepada yang punya. Bukan itu kita punya, betul? Yang pertama adalah apa? Karena melihat jubah, melihat manusia. Makanya kita tidak bisa apa? Tidak bisa banting setir. Amin. Yang kedua, 1 Samuel 1 ayat 7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Hana memang berdarah-darah. Percayalah, tidak mudah untuk orang komit tetap ke Silo dalam keadaan tidak mengalami perubahan. Tapi Hana memutuskan untuk tetap ke Silo. Seringkali kadang-kadang kita udah mulai malas, betul? Capek lah, percuma ikut Zoom. Buktinya, gue punya doa nggak dijawab oleh Tuhan sampai hari ini, betul? Nanti Ibu Evelyn bilang, ayo ibu-ibu, aduh ibu, percuma. Saya udah di Zoom dari 10 tahun tapi gak ada perubahan. Belajar dari Hana. Iblis memang suka kita nggak punya komitmen. Iblis suka kita angin-anginan. Ibu-ibu, waktu engkau angin-anginan cari Tuhan, halo, hati-hati kata Tuhan. Waktu engkau suam-suam kuku, angin-anginan. Tuhan katakan apa? Tuhan muntahkan. Kata Tuhan. Ibu-ibu, kapan kita dimuntahkan Tuhan? Bukan karena kita bawa kelek. Bukan karena engkau nggak mandi. Bukan karena engkau tidak pakai parfum Chanel. No. Tapi karena kita suam-suam kuku. Tidak komit. Belajar daripada perempuan Kanaan. Dia komit dari Tuhan. Walaupun dikatakan Tuhan tidak patut memberikan roti kepada seekor anjing. Bayangkan kalau dia pakai harga diri, mungkin dia nggak akan datang lagi, betul. Tapi dia tetap mendekat pada Yesus. Belajar daripada perempuan pendarahan, berdarah-darah. Mungkin kita saat ini berdarah-darah ekonomi kita, berdarah-darah rumah tangga kita, berdarah-darah kesehatan kita. Tetap bilang, asalku pegang saja jubahnya, aku pasti sembuh. Iblis paling takut dengan perempuan komitmen. Iblis gak takut dengan perempuan cantik. Iblis gak takut dengan perempuan kaya. Iblis gak takut dengan perempuan pintar. Iblis paling takut dengan perempuan yang komit dan tulus pada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Itulah Tuhan kita yang luar biasa. Makanya kenapa gak bisa banting setir? Karena gak bisa komit, hati-hati. Dan yang ketiga. Kenapa kita gak bisa banting setir yang ketiga? Yang pertama adalah tadi karena apa? Karena lihat manusianya, lihat keadaan kita, betul? Yang keduanya karena apa? Karena kita nggak bisa komit. Yang ketiga karena apa? Karena kita maunya kalau firman tuh yang enak, semuanya betul. Kalau bisa minta diberikan, cari mendapat. Pada saat Tuhan kata firman ini, coba kalau mau firman ini bagaimana? Tiba-tiba keluar. Ibrani 12 ayat 6. Siap nggak? Ibrani 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Wow, dikatakan Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ada proses, tapi jangan protes. Halo, kalau engkau hanya mau firmannya hanya cuman cup makan cucu. No, ingat akhir zaman ini kita harus jadi mempelai Tuhan. Mempelai Kristus harus dewasa rohani. Kalau engkau dan saya hanya Kristen anak-anak, nggak mungkin jadi mempelai. Betul. Makanya kenapa nggak bisa banting setir? Karena nggak siap proses. Setiap hamba Tuhan di Alkitab semua mengalami proses. Musa jelas mengalami proses 40 tahun sebelum dia dipakai oleh Bapa.
Daud 17 tahun mengalami proses. Yusuf belasan tahun mengalami proses. Siapa lagi? Abraham 100 tahun baru punya anak. Itu proses, betul? Siapa lagi? Hana jelas berdarah-darah ke Silo mengalami proses. Semua di Alkitab tidak ada yang just one. Makanya kalau engkau mau instan, tidak akan mungkin bisa banting setir. Semua ada proses. Proses saya berapa lama? 17 tahun dalam rumah tangga. Ekonomi 13 tahun. Tinggal di tipe rumah 21, WC jongkok, anak naik turun angkot, bayar uang sekolah tanggal 10 ditagih. Wow, kalau bukan karena Tuhan tidak mungkin aku sanggup dengan proses itu. Ibu-ibu, nggak gampang loh ekonomi dibanting Tuhan, suami dia hantem Tuhan, saya juga sakit sampai koma, nggak punya uang melahirkan, masukin, saya dulu Ratu Pegadaian. Tanya di Bandung, siapa yang nggak tahu Indri Pardi di Pegadaian, nanti saya masukin BPKB saya, itu pun mobilnya cuma Xenia. Masukin BPKB, nanti habis itu 15 juta untuk bayar uang sekolah, nanti ada lagi berkat, baru lagi ditebus. Tapi Tuhan tahu luar biasa, tahu terobosan saya dari mana. Saya hidup, anak saya sampai 2 dokter spesialis. Tahu dari mana? Dari uang persembahan. Tuhan izinkan burung gagak yang mengundang saya 60 kali sebulan, Ibu Evelyn. Saya selama 17 tahun itu diundang, saya nggak pernah minta PK. Tapi itu berkat pas semuanya, sampai anak saya bisa selesai dokter spesialis, 1 di Jerman, 1 dari Bali. Dan juga ekonomi semua bisa Tuhan kembalikan. Bayangkan, jadi uang sekolah anak saya itu selama 13 tahun, itu bukan dari warisan orang tua saya. Semua dari persembahan. Maka setiap saya buka persembahan, Tuhan mau bayar uang sekolah, pas semuanya. Tuhan mau bayar kontrak rumah, pas semuanya. Tuhan untuk makan, pas semuanya. Saya tidak pernah minta sama siapapun. No. Karena buat aku, Yesusku terlalu besar untuk aku minta-minta pada orang. Hari ini, Tuhan janjikan apa? Anak orang benar tidak akan hidup minta-minta. Pegang tuh ayat. Supaya nggak dikit-dikit kasbon sama Ibu Evelyn. Betul, Ibu Evelyn? Ya, sering kali kadang-kadang kita pikir, Bu Indri, ya, tapi itu kan hanya teori. Firman Tuhan ya dan amin. Itu dia sendiri, jangan ragukan. Nah, orang-orang yang mengalami firman Tuhan akan berbeda. Mukanya jelas tidak muram lagi, betul? Coba saya lihat muka-muka ibu-ibu seperti ini. Ibu Enrika, mukanya udah kayak Sofia Cuba, cantik, betul? Ibu Yulis, apalagi mukanya udah kayak Syahrini, betul? Ibu Eli, apalagi mukanya udah kayak siapa ini semuanya? Ini semua kayak bintang film yang sudah bertobat semua. Ibu Emilia, mukanya dengan rambut panjang, itu seperti siapa? Ashanti. Wow, luar biasa, betul? Akan ada perubahan. Pertama, dari doanya. Orang yang mengalami terobosan, doanya itu enggak hanya all about me. Hana awalnya doanya karena mau saingan dengan Penina, betul? Dia minta anak untuk saingan dengan Penina. Supaya Penina punya anak, gue juga punya anak. Itu keinginan daging, makanya Tuhan nggak kasih. Tapi waktu doanya untuk memuliakan Tuhan, baru dikasih. Beda doa kita. Kalau doa kita, Tuhan tolong suamiku biar sayang sama aku Tuhan. Nggak akan sayang tuh. Tapi kalau engkau doa Tuhan supaya suamiku sayang engkau, sayang pasti. Makanya hati-hati dengan pola doa. Konten doa kita pengaruh sekali. Yang kedua adalah apa? Dari segi dia punya posisi. Hana posisinya dulu di bagian belakang. Makanya dimakan sama Amalek. Tahu Amalek musuh kita. Makanya nggak ada damai sejahtera sukacita. Posisi anak Tuhan harus di barisan depan. Itu yang lebih daripada pemenang. Caranya bagaimana? Ucapan syukur. Nggak hanya mengeluh, nggak hanya komplain, nggak hanya banding-bandingkan. Ketiga, Hana punya semangat luar biasa. Bukannya nggak murah mau makan, pasti semangat, betul? Orang nggak mau makan pasti lemes, betul? Makanya ibu-ibu jangan kebanyakan puasa, betul? Boleh puasa, tapi jangan 365 hari puasa, ya akan tumbang, betul. Nah dikatakan di sini, Hana udah nggak makan, dia mau makan, dia nggak nangis, dia semangat, optimis. Orang yang banting setir itu optimis loh. Beda cara ngomongnya, cara pelayanannya, cara bicaranya, beda, betul. Kayak saya 62 tahun, tapi kayak 17 tahun, betul. Itu orang-orangnya optimis. Belajar dari Caleb, Pak Sue, 85 tahun, tapi bisa kasih Hebron pada anak cucu. Di tempat ini yang kau memble bertobatlah engkau. Orang yang mengalami terobosan tidak mungkin seperti itu. Orang yang banting setir pasti tidak seperti itu. Yang keempat, dikatakan orang yang sudah mengalami terobosan. Yang pertama tadi adalah apa? Dikatakan dia dalam keadaan doanya beda. Yang kedua dikatakan tadi adalah apa? Dia nggak di barisan belakang, barisan depan, betul? Mengucap syukur senantiasa. Barisan depan atau belakang nggak ada hubungan dengan kita posisi di depan, paling depan kalau duduk di mimbar. Waktu ada gereja, bukan dari kata-kata. Kelihatan orang di barisan depan apa belakang. Orang barisan depan berkata, Allah luar biasa, Yesusku pasti sanggup menolong. Itu barisan depan. Kalau barisan belakangnya hanya mengeluh, hanya komplain, Tuhan kenapa ya, kok sampai kapan ya, udah capek ini Tuhan. Hah! Itu barisan belakang. Yang ketiga adalah apa tadi? Semangatnya, semangat Caleb. Beda, betul. Dan yang keempatnya adalah apa? Orang-orang yang mengalami perubahan ya. Yang keempat adalah apa? Sebentar. Yang keempat fokusnya. Hana nggak peduli. Mau laki gua pergi sama Penina nggak ada urusan. Yang penting pokoknya gua layani dia. Papa udah makan. Kalau capek pijet tuh laki.
Jangan malah diketok kepalanya, nggak akan berubah suami kita, betul. Jangan kita melakukan sesuatu, minta respon dari suami. No, mau suami nggak berubah, mau anak nggak berubah, bagian kita yang kita lakukan. Itu orang yang mengalami terobosan. Dan yang kelima, Hana nggak tergantung waktunya Tuhan. Dia nggak bilang, Tuhan besok ya doanya dijawab. No. Perhatikan, dia hari itu bilang mukanya nggak muram, dia sudah percaya, sudah menerima jawaban daripada Tuhan. Setahun kemudian baru dia hamil. Bisa setahun kemudian, bisa 5 tahun kemudian, bisa 10 tahun kemudian, emang gue pikirin, kata Hana. Yang penting, aku sudah mengalami terobosan, aku sudah menerima daripada Tuhan. Ini yang membuat engkau dan saya bisa mengalami terobosan. Hari-hari ini mari ambil keputusan. Minta Tuhan lepaskan rantai kita. Amin. Kalau ibu-ibu yang masih di rantai bertobat langkah, betul. Karena Tuhan kita bisa melepaskan rantai kita. Jangan pernah bilang Tuhan nggak sanggup. Bisa, masalahnya mau atau tidak. Dan yang kedua, belajar banting setir hari ini. Nah, langsung, jangan gini-gini. Nah, nggak bisa. Harus banting setir. Kalau perlu manuver, belok langsung. Muter tuh mobil. Kayak saya waktu pas kemarin itu. Mobil kita muter 360, 180 derajat. Tapi untung nggak ada truk. Kalau nggak mungkin kami matahari udah nggak ada hari ini. Tapi ingat ya, waktu kita mau banting setir, Tuhan tuh bertanggung jawab. Hari ini jangan responi saya, responi firman Tuhan. Amin. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Serahkan pada Indri Ibu Evelyn. untuk kebenaran firman yang boleh disampaikan. Seperti Ibu Indri katakan tadi, firman adalah kata kunci. Jika kita meresponi firman Tuhan hari ini, kita pasti akan mengalami terobosan. Amin. Amin. Haleluya. Ada beberapa pengumuman yang akan kita sampaikan untuk 1 minggu ke depan. Untuk besok ada ibadah tengah minggu 3 Agustus yang akan dilayani oleh Bapak Ikhwan Cahyadi, yaitu pada pukul 8 malam via Zoom. Saya ulang kembali, besok 3 Agustus ada ibadah tengah minggu yang akan dilayani oleh Bapak Ikhwan Cahyadi pada jam 8 malam via Zoom. Kemudian kita ada Sunday Service 7 Agustus yang akan dilayani oleh gembala kita, Pastor Timothy Abraham secara onsite. Kami mengundang sekali lagi hari Minggu Sunday Service tanggal 7 Agustus yang akan dilayani oleh gembala kita Pastor Timothy Abraham. Untuk minggu depan kami mengundang kembali wanita-wanita Tuhan, ibadah Women of Love tanggal 9 Agustus yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Indri Gautama via Zoom pada jam 11 pagi. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Mari akui, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih
bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kami ucapkan terima kasih banyak buat waktu, buat pelayanan dan juga pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Indri Pardede. Terima kasih Bu, dan kami percaya Tuhan akan terus menyertai Ibu, suami, anak-anak, keluarga, dan juga pelayanan Ibu selalu disertai Tuhan dan dibuat berhasil. Nah sekarang para wanita Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan, mari kita akan terus melakukan firman Tuhan. Jangan hanya jadi pendengar, tapi jadilah pelaku firman. Karena firman Tuhan adalah Allah sendiri yang akan menyertai kita. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dan permai bahkan untuk selamanya. Mari semua yang percaya, semua yang diberkati, dan semua yang dikasih Tuhan katakan, amin. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sampai ketemu di ibadah kita selanjutnya. Terima kasih Bu Indri.